Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. FIFA buka bursa transfer khusus terkait nasib pemain asing di Rusia dan juga Ukraina. Federasi Sepak Bola Dunia mengumumkan akan memberikan izin kepada pemain asing di Rusia dan juga Ukraina untuk meninggalkan kedua negara ini dan pindah ke klub yang baru. Keputusan ini merupakan bentuk perlindungan FIFA kepada pemain asing di Rusia dan Ukraina yang sedang mengalami konflik. Dengan demikian, semua pemain asing diizinkan untuk menunda kontrak dengan klub di Ukraina dan juga Rusia hingga 30 Juni 2022 dan bermain untuk tim di liga yang lain. Serupa dengan pemain asing, pelatih asing yang bekerja di Ukraina dan juga Rusia juga berhak mengikuti peraturan FIFA yang baru dikeluarkan tersebut. Perusahaan Arab Saudi ramaikan bursa pembeli dari Chelsea. Peminat untuk membeli Chelsea terus bertambah. Terbaru, sebuah grup perusahaan asal Arab Saudi berencana memberikan penawaran untuk Chelsea. Dikutip dari Tribal Football, konsorsium swasta Saudi yang dipimpin oleh Saudi Media mengungkapkan ketertarikan untuk membeli Chelsea melalui Rank Group, bank dagang New York yang telah ditunjuk untuk mencari pembeli. Mereka menetapkan deadline sampai 15 Maret untuk memberikan penawaran. Jika tidak ada perubahan, Chelsea akan dijual seharga 2,5 miliar pound sterling hingga 4 miliar pound sterling atau sekitar 47 triliun rupiah hingga 75 triliun rupiah. Namun niat jual cepat mungkin akan mempengaruhi harga tersebut. Benzema berpeluang samai rekor legenda milik Real Madrid. Penyerang andalan Real Madrid yakni Karim Benzema kini menatap rekor gol milik salah satu legenda klub yakni Alfredo Di Stefano. Sejak didatangkan Real Madrid dari Olympique Lyon pada tahun 2009 yang lalu, Karim Benzema telah mencetakkan 306 gol untuk Real Madrid. Karim Benzema kini hanya berjarak 2 gol saja dari legenda Real Madrid yakni Alfredo Di Stefano yang telah mencetakkan 308 gol. Dan kini Karim Benzema memiliki kemungkinan untuk melewati rekor torehan dari gol Alfredo Di Stefano tersebut. Peluang tersebut bisa terwujud jika Benzema sukses mencetakkan lebih dari 2 gol saat melawan PSG di ajang Liga Champions. Ousmane Dembele dikabarkan buka peluang perpanjang kontrak di Barcelona. Ousmane Dembele dilaporkan bersedia memperpanjang kontraknya di Barcelona dan bertahan di klub sampai setelah musim ini berakhir. Kontrak pemain berusia 24 tahun itu akan habis pada bulan Juni mendatang dan saat ini ia sudah boleh untuk menandatangani prakontrak dengan klub di luar Spanyol. Dikutip dari Sportmall, Dembele sudah membuka pintu untuk menandatangani kontrak yang baru dengan Barcelona. Meskipun sampai saat ini belum ada pembicaraan yang dilakukan antara agennya dengan klub dalam beberapa pekan terakhir. Namun laporan itu menambahkan jika Dembele sangat bahagia bersama Barcelona sejak Xavi Hernandez tiba pada November yang lalu. Harry Kane mulai nyaman dilatih oleh Conte. Harry Kane masih terikat kontrak hingga Juni 2024, tapi gosip kepergian Harry Kane dari Spurs belumlah hilang. Harry Kane kini sudah berusia 28 tahun dan sedang mendekati performa puncaknya. Seharusnya striker sebagus Harry Kane bermain untuk klub top yang berpeluang meraih trofi. Terakhir, Harry Kane mungkin punya alasan berubah pikiran dan untuk bertahan lebih lama lagi di Tottenham. Dia dikabarkan mulai menemukan titik cerah sejak dilatih oleh Antonio Conte. Jadi situasi Harry Kane untuk bertahan masih terbuka lebar. Saya adalah seseorang yang selalu ingin berkembang. Jelas saat ini saya ada dalam tempat yang tepat dan kami ingin bermain di Liga Champions, ujar Harry Kane kepada media. Bayern Munchen bantai RB Salzburg.
Bayern Munchen dikdaya saat bertemu dengan FC Salzburg pada laga kedua babak 16 besar Liga Champions. Munchen menaklukkan jawara Austria itu dengan skor telak 7-1 di Allianz Arena. Gol Munchen dicetakkan oleh hat-trick Lewandowski di menit ke-12, 21 dan juga 23. Dilanjutkan oleh brace dari Thomas Muller di menit 54 dan juga 83. Sedangkan dua gol lainnya dicetakkan oleh Serge Gnabry dan juga Leroy Sané. Satu-satunya gol hiburan kubu sang tamu dilesakan oleh Morris pada menit yang ke-70. Hasil ini membuat Munchen unggul agregat 8-2 sekaligus lolos ke babak perempat final. Sebelumnya pada leg pertama di Austria, kedua tim bermain imbang 1-1. Mampu permalukan Liverpool di Anfield, Inter Milan tetap gagal melaju. Inter Milan berhasil melakukan Liverpool pada laga kedua babak 16 besar Liga Champions. Tampil sebagai sang tamu, Inter Milan unggul 1-0 atas Liverpool di Stadion Anfield. Sayang hasil tersebut tidak bisa meloloskan skuad dari Simone Inzaghi ke tahap selanjutnya. Lautaro Martinez diketahui menjadi satu-satunya pencetak gol pada laga tersebut. Meski demikian, skuad polesan dari Simone Inzaghi tetap tersingkir karena kalah agregat 1-2. Diketahui pada laga leg pertama, pasukan tim biru hitam takluk 0-2 di Giuseppe Meazza. Kalah dari Inter Milan, Mohamed Salah merasa kecewa. Striker Liverpool yakni Mohamed Salah mengatakan timnya bisa belajar banyak dari kekalahan 1-0 Inter Milan di babak 16 besar Liga Champions. Dres mengamankan tiket ke perempat final Liga Champions setelah mengklaim kemenangan 2-0 pada laga leg pertama. Mohamed Salah merasa kekalahan ini bisa memaksa Liverpool belajar dari kesalahan mereka untuk pertandingan yang selanjutnya. Salah mengatakan Inter Milan merupakan tim yang sulit untuk dikalahkan, sehingga kemenangan tandang menjadi keuntungan bagi timnya. Meski demikian, lolos ke babak selanjutnya merupakan hal yang paling penting. Mohamed Salah dua kali nyaris membobol gawang Inter Milan dan dua-duanya dimentahkan oleh tiang gawang, tepatnya pada menit ke-51 dan juga menit ke-77. Jurgen Klopp tak terkejut Liverpool kalah dari Inter Milan. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Liverpool justru dipaksa menyerah dengan skor tipis 1-0. Meski kalah, Liverpool tetap lolos ke babak perempat final Liga Champions. Klopp menyadari kualitas yang dimiliki oleh Inter Milan. Karena itu kekalahan ini tak mengejutkan bagi Jurgen Klopp karena sudah diprediksi sebelumnya. Liverpool terlihat kesulitan untuk menjebol gawang Inter Milan meski punya sejumlah peluang. Jurgen Klopp mengakui anak asuhannya tidak bermain dengan baik pada laga tersebut. Kartu merah Alexis Sanchez seketika menjegal Inter Milan. Tim besutan Simone Inzaghi mendapatkan momentum besar kala sepakan Lautaro Martinez pada menit ke-61 mengoyak gawang dari Alisson Becker. Sialnya buat Inter Milan, momentum yang susah payah didapatkan itu buyar seketika, hanya 2 menit setelah gol tercipta. Tackle Alexis Sanchez ke Fabinho berbuah kartu kuning yang kedua, sehingga ia langsung diusir keluar lapangan. Hilangnya Alexis Sanchez membuat Inter Milan tidak lagi melakukan pressing seperti sebelumnya. Lautaro Martinez menyesalkan kartu merah yang diterima oleh Alexis Sanchez tersebut. Tetapi ia juga tak mau terjebak penyesalan karena Inter Milan masih mengejar trofi di kompetisi yang lain. Steven Gerrard berharap Aston Villa bisa permanenkan Philippe Coutinho. Pelatih Aston Villa yakni Steven Gerrard berharap Philippe Coutinho bisa melanjutkan kiprahnya bersama Aston Villa. Kehadiran pemain pinjaman dari Barcelona itu dianggap cukup penting untuk mendongkrak kepercayaan diri para penggawa klub asal Birmingham tersebut. Coutinho didatangkan Aston Villa dengan status pinjaman dari Barcelona pada pertengahan musim ini. Peminjaman Coutinho itu pun dilengkapi dengan opsi pembelian permanen pada akhir masa peminjamannya, tepatnya pada akhir musim ini. Kabarnya untuk bisa merekrut Coutinho secara permanen, Aston Villa harus menyiapkan dana sekitar 35 juta pound sterling. Itu pun ditambah dengan gaji Coutinho yang mencapai 250.000 pound sterling per pekannya. PSG pantau situasi Rashford di Manchester United. Penyerang asal Inggris yakni Marcus Rashford dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri kiprahnya bersama Manchester United. Jarang mendapatkan kesempatan tampil menjadi starter, menjadi alasan Rashford untuk meninggalkan skuad Iblis Merah.
Situasi Rashford di Manchester United kini ternyata tengah dipantau oleh PSG. Bahkan PSG telah memasukkan nama Rashford sebagai salah satu kandidat terkuat sebagai pengganti dari Kylian Mbappe. Kendati begitu, kemungkinan Rashford untuk bertahan di Manchester United pada musim depan masih terbuka cukup lebar. Sosok pelatih anyar yang akan menggantikan Rangnick di kursi kepelatihan Manchester United pada awal musim depan dikabarkan dapat mempengaruhi keputusan dari Rashford tersebut. Marcus Rashford pergi, Manchester United rekrut bomber timnas Brasil. Belakangan ini salah satu penyerang Manchester United yakni Marcus Rashford digosipkan bakal pergi dari Old Trafford. Alhasil Manchester United mulai bergegas mencari penyerang yang baru untuk tim mereka. Dilansir dari Cup Offset, ada satu pemain baru yang masuk dalam radar milik Manchester United. Mereka dikabarkan tertarik untuk menggait bintang Everton yakni Richarlison. Pemain asal Brasil itu merupakan salah satu penyerang andalan milik Everton yang kerap menjadi ancaman nyata bagi tim-tim lawan. Manchester United semakin tertarik untuk merekrutnya karena ia bisa bermain di beberapa posisi. Jadi ia dinilai bisa memberikan dampak yang positif bagi setan merah nantinya. Menurut laporan yang sama, kans Manchester United untuk membajak Richarlison di musim panas nanti tergolong terbuka cukup lebar. Kontraknya di Goodison Park sudah semakin menipis, dan ia bisa meninggalkan The Toffees sebagai free agent di tahun 2024 mendatang. Di sisi lain, Everton saat ini juga terancam untuk terdegradasi, sehingga Manchester United bisa dengan mudah untuk merekrutnya. Liverpool disarankan untuk pulangkan Wijnaldum dari PSG. Diketahui Wijnaldum kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan barunya bersama PSG. Ia pun kemudian tak mendapatkan jatah bermain secara reguler di sana. Oleh karenanya, Wijnaldum pun sering diberitakan bakal pergi meninggalkan PSG. Ex-striker milik Liverpool yakni Stan Collymore kemudian berbicara soal ketidakpastian masa depan dari Wijnaldum. Menurutnya, jika memang pemain Belanda pergi, maka sebaliknya Liverpool memulangkannya ke Anfield Stadium karena ia akan bisa menjadi mentor yang bagus bagi para pemain muda milik skuad dari Jurgen Klopp. Ia berusia 32 tahun pada bulan November nanti, seusia dengan Henderson dan 4 tahun lebih muda dari James Milner, dan ia akan menjadi pemain hebat bagi anak-anak muda di Anfield Stadium seperti Harvey Elliott dan juga Curtis Jones untuk belajar lebih banyak, ujar dari ex-striker Liverpool tersebut. Stan Collymore kemudian menegaskan Liverpool tak perlu ragu untuk memulangkan Georginio Wijnaldum ke Liverpool, sebab ia tentu sudah paham dengan dress luar dan dalam. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.